You like an animal. Without me, you're not like everyone. That's Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang pusaka tindih berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Pusaka tindih. Pusaka tindih adalah sebuah pusaka yang memiliki daya tuah menindih, dalam arti bisa menjinakkan kodam-kodam pusaka lainnya menjadi jinak menurut terhadap pemiliknya, bisa menetralisir energi negatif, bisa menghilangkan daya kekuatan gaib jahat apapun, untuk tolak bala atau tolak santet dalam bentuk wujud apapun, bahkan dipercaya bahkan bisa mengembalikan serangan gaib jahat apapun kepada pengirimnya. Pusaka tindih bentuknya macam-macam, misalkan secara fisik bisa berupa petok, kabudan, jalak budo, pedang kadga, tombak temuan kuno, tombak towok, pusaka sajen misal kujang sajen, putut sajen, sombro sajen, betok sombro, kudi, dan pusaka-pusaka kuno lainnya. Tapi ini hanya dari bentuk wujud eksotori yang terlihat saja fisik bilahnya, bukan dari isoteri atau isinya yang tak terlihat secara gaib, yang benar-benar bisa menentukan asli tidaknya pusaka tindih itu sendiri sesuai fungsinya. Utamanya bisa menghilangkan semua daya kekuatan jahat apapun terhadap pemiliknya. Daya kegunaan dari pusaka tindih dapat menetralisir energi negatif di tempat angker, dapat menjinakkan kodam-kodam jahat segala apapun di pusaka, sejahat apapun modelnya akan menjadi jinak menurut kepada pemilik pusaka tindih itu sendiri, dapat menghilangkan dan mengembalikan balik daya kekuatan jahat seperti santet atau kiriman-kiriman gaib jahat kepada pengirimnya, sebagai pagaran gaib proteksi keselamatan diri sekeluarga, dan gangguan-gangguan gaib jahat akan sirna dengan sendirinya, sebagai tolak bala, untuk sarana pendingin yang bisa menetralkan aura-aura panas dari tanah yang tidak cocok di tempat tinggali, dan daya guna lainnya yang sangat banyak sekali. Pada dasarnya pusaka tindih tidak diciptakan oleh empu, tapi dikarenakan pusaka itu berproses dengan sendirinya. Proses itu ada yang menua dengan sendirinya, bisa karena sesuatu hal, misalkan terjatuh, terpendam di dasar sungai, dengan sendirinya menjadi membatu bilah dan gagangnya, sehingga memiliki kekuatan energi alam positif yang luar biasa besar energinya dengan sendirinya dari alam yang memprosesnya. Ditambah sebelumnya pun sudah memiliki
kandungan energi dari kekuatan meteor dan kekuatan energi doa empunya. Tentunya kekuatan yang dimiliki benar-benar semakin bertambah besar secara perlahan seiring waktu berjalan, bisa mengundang memancing makhluk-makhluk gaib sehingga bisa mengetahui ada kekuatan energi yang besar di dalam bilah pusaka yang terpendam yang cocok bagi diri mereka para gaib. Kemudian dijadikanlah sebagai tempat tinggal buat dirinya atau buat keluarganya, dijadikan rumahnya, atau ada juga yang dibuat menjadi kerajaannya, sehingga tanpa disadari oleh manusia yang menemukannya karena berjodoh atau secara tidak sengaja atau memang sengaja mencari pusaka temuan di dalam dasar sungai atau pendaman, hingga akhirnya pusaka ini pun muncul kembali di hadapan para pemilik barunya yang nantinya memang bisa berjodoh dengan pusaka ini. Pusaka tindih sangatlah berkaitan erat dengan sisi esoteri yang mengandung daya tuah, berkaitan sekali dengan gaib karena ada sosok-sosok makhluk gaib yang mendiami di dalam pusaka tindih itu sendiri. Jadi jika benar-benar memiliki pusaka tindih, alangkah baiknya jika pusaka tindih itu sudah diaktifkan atau diselaraskan dengan makhluk gaib yang berada mendiami di dalam pusaka tindih itu sendiri dengan pemiliknya, sehingga powernya menjadi aktif, bisa bekerja secara maksimal, bekerja secara otomatis sesuai fungsinya sebagai pusaka tindih melindungi pemiliknya. Jika membahas pusaka tindih, tentu pasti bahasanya adalah bahas gaib, yang diharapkan adalah daya tuah isinya, esoterinya yang tidak terlihat kasat mata. Dan benar-benar jika memang pusaka tindih, tentu kekuatan daya tuahnya yang dihasilkan benar-benar luar biasa sekali. Energinya, kekuatannya yang ada tersimpan di dalam pusaka tindih itu sendiri. Pusaka model apapun, sejahat apapun gaibnya, sekuat apapun efek jahatnya, jika terkena imbas dari pusaka tindih yang ada diletakkan di dekatnya, akan jadi hambar sirna, hilang sirep dengan sendirinya. Dari semuanya itulah yang menjadikan pusaka tindih adalah pusaka terfavorit dari para pecinta tosan aji yang benar-benar menyukai sisi esoteri dari pusaka tindih yang memang daya tuahnya benar-benar terbukti sekali, sehingga menjadikan pusaka tindih yang benar asli tindih sangatlah mahal maharnya dan benar-benar diburu para pecinta tosan aji yang mengerti sisi esoteri daya tuahnya. Apakah pusaka kudi juga bisa dijadikan sebagai pusaka tindih? Tentu pasti jawabannya, tapi tidak semuanya kudi pasti benar-benar sebuah pusaka tindih. Begitu pula dengan pusaka-pusaka kuno lainnya, misal betok ataupun senjata era kuno Kabu dan Singosari dan era kuno lainnya. Walaupun benar-benar bisa dipastikan asli tua, sepuh bilahnya, semua kembali lagi di makhluk gaib yang mendiami dalam pusaka tindih itu sendiri. Wujudnya, powernya, kekuatannya,
levelnya dan isinya makhluk gaibnya juga. Tentunya itu pun juga harus dilihat benar-benar semuanya dari pusaka itu sendiri. Apakah benar bisa berfungsi sebagai pusaka tindih? Karena pada dasarnya pusaka tindih yang menindih itu bukan dari pusakanya bilahnya itu sendiri, tapi melainkan dari daya kekuatan makhluk gaib yang memiliki level yang tinggi, memiliki kekuatan power yang sangat kuat yang mendiami ada di dalam pusaka tindih itu sendiri, yang jika bertemu pusaka-pusaka lainnya yang berkodam tentu akan tunduk dengan sendirinya dengan gaib yang ada mendiami dalam pusaka tindih itu sendiri. Apakah pusaka tindih zaman dahulu juga buat berperang karena diarca candi senjatanya itu aja? Benar, pusaka tindih sebagian ada yang dibuat perang, tapi tidak semuanya, dan sebagian juga ada yang hanya alat benda pelengkap sesajian sebagai simbol, biasanya dilarung di laut atau sungai dengan maksud tujuan-tujuan tertentu, biasanya sebagai ucapan syukur dengan hasil yang didapatkan. Tentu alam yang memproses menetralkan pusaka apapun itu ketika terpendam di dasar sungai atau laut atau di daratan menjadi energi positif yang besar di dalam bilahnya yang secara perlahan membatu dengan sendirinya. Seiring waktu berjalan yang nantinya akan diketahui oleh makhluk gaib dari kekuatan energi yang terlihat oleh mereka, kemudian dijadikanlah sebagai tempat tinggal oleh mereka para gaib itu sendiri. Dan di sini di garis bawahi juga, jika menemukan senjata kuno yang sudah membantu, alangkah lebih baiknya tidak dibersihkan, biarkanlah menjadi apa adanya. Karena dari sisi-sisi gaib, batu-batu yang membatu itu adalah juga sebagai tempat tinggal para makhluk gaib yang mendiami di pusaka yang disebut pusaka tindih itu sendiri. Apakah pusaka yang seera bisakah menjadi pusaka tindih, misal era Kabudan atau era lainnya? Apa pasti semuanya lalu bisa menjadi pusaka tindih? Tidak, karena pusaka tidak semuanya bisa menindih. Walaupun seera pembuatannya, baik era-era kuno, era Kabudan atau era Singosari atau era-era lainnya, dikarenakan semua kembali lagi ke powernya, wujudnya, dan isinya makhluk gaibnya juga. Dan tidak semua makhluk gaib itu memiliki kekuatan level yang tinggi, dan tidak bisa dihantam rata semuanya seperti itu. Bahkan era di bawah era kuno, misal era Majapahit atau Pajajaran pun, yang pusaka sajen pun yang terpendam di dalam tanah atau di sungai atau di laut atau dimanapun, juga ada beberapa yang bisa menjadi pusaka tindih, dikarenakan kekuatan yang ada di dalamnya, makhluk gaibnya berfungsi sebagai tindih. Mengapa pusaka tindih itu bisa berfungsi menjadi pusaka yang menindih, menjinakkan kodam-kodam pusaka yang galak, jahat, menjadi jinak menurut kepada pemilik dari pusaka tindih itu sendiri?
Karena pusaka tindih bisa memiliki fungsi menindih, itu bukan karena pusakanya bilahnya, tapi sejatinya dikarenakan kekuatan dan kodam dari pusaka tindih makhluk gaib yang mendiami di dalam pusaka tindih. Itulah yang bisa menggerakkan seluruh daya kekuatan dalam diri makhluk gaib itu, dengan gabungan kekuatan energi positif yang besar sekali dari kandungan energi dari alam, dari kekuatan batu meteor, dari kekuatan energi doa yang tersimpan di dalam bilah pusaka. Itulah yang menjadikan makhluk gaib itu bisa memiliki kekuatan power yang berlevel tinggi di atas rata-rata di dalam diri kodam pusaka tindih itu sendiri, sehingga kodam-kodam yang mendiami pusaka-pusaka apapun akan menjadi tunduk kalah kuat. Dan di alam gaib itu pun berlaku hukum yang terkuatlah dialah menjadi rajanya, pemenangnya. Jika tidak nurut, ya dihajar habis-habisan sampai bonyok, bengkak-bengkak, bahkan yang ekstrim disiksa habis-habisan juga, bahkan ada yang dibunuh, hingga benar-benar mereka semuanya tunduk setia menurut dengan kodam di dalam pusaka tindih itu sendiri. Apakah pusaka tindih harus diaktifkan atau diselaraskan terlebih dahulu kepada pemilik barunya? Tentu harus diaktifkan dan diselaraskan terlebih dahulu pusaka tindih itu, supaya tidak pasif kepada pemilik barunya. Karena ibarat orang, kita pun juga harus berkenalan dengan seseorang yang asing bagi kita. Dan tentu sebagai orang awam, pastilah membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian, kelebihan, kemampuan, dan keilmuan yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan gaib, yang bisa menyelaraskan untuk menjembatani, menghubungkan hubungan antara pemilik baru dengan gaib yang mendiami dalam pusaka tindih itu, sehingga pusaka tindihnya bisa aktif, selaras, dan power. Kekuatan gaib dalam pusaka tindih itu pun bisa sangat maksimal didaya gunakan sesuai fungsinya untuk melindungi pemilik baru dari pusaka tindih itu sendiri. Bagaimana efeknya jika pusaka tindih itu tidak diaktifkan oleh pemilik barunya? Tentu tidak ada masalah dan tak ada efek buruk apapun jika tidak diaktifkan dan tidak diselaraskan pusaka tindihnya. Tentu itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi pusaka tindih kekuatannya hanya bersifat pasif, ibarat diam bergerak di tempatnya saja, hanya dalam beberapa radius meter saja. Kekuatan powernya yang memancar, imbasnya tidak bisa merta bisa melindungi, memprotek pemiliknya, atau tak bisa mengembalikan serangan gaib, jahat, atau santet yang ditujukan kepada pemilik pusaka tindih itu sendiri, dan melindungi pemilik pusaka tindih itu sendiri dari serangan-serangan gaib, jahat, atau santet yang ditujukan kepada pemilik pusaka tindih itu sendiri secara maksimal, hanya sebatas sesuai keinginan niatan dari makhluk gaib itu sendiri. Istilahnya masih semaunya sendiri. Apa berbahaya atau tidak? Bertentangankah jika pusaka tindih asli dicampur dengan pusaka tindih asli lainnya? Tidak sama sekali, karena kekuatan power dari makhluk gaib yang berkuasa mendiami di bilah pusaka tindih yang benar asli sama kekuatannya, sama powernya, sama fungsinya, sehingga tidak
berpengaruh, berperang satu sama lainnya. Antara pusaka tindih asli dicampur dengan pusaka tindih asli lainnya. Bahkan jika diaktifkan atau diselaraskan, kedua pusaka tindih yang asli itu dengan pemiliknya akan menjadi berlipat-lipat kekuatannya melindungi pemilik asli dari pusaka-pusaka tindih yang dimilikinya. Untuk menjadi pusaka tindih, apakah bisa kita memastikannya sebagai orang awam? Bisa sekali, bisa dibuktikan orang awam memiliki rasa dan harus dikedepankan dahulu daripada logikanya yang dimiliki dalam diri untuk membuktikannya. Dan bisa dibuktikan tentunya jika memang sebelumnya memiliki pusaka yang isinya makhluk gaib jahat yang bisa dirasakan perubahannya yang menimpa di dalam keluarga, seperti sakit-sakitan, syarat rezekinya, rumah tangganya tidak harmonis, bertengkar terus-terusan, ataupun yang berefek buruk sampai ada yang bisa menghilangkan nyawa. Boleh dites dengan meletakkan pusaka tindih itu selama seminggu. Jika benar-benar asli tindih, tentunya perubahan yang buruk akan hilang sirna, sirep dengan sendirinya, dikarenakan kodam dari pusaka tindih menjinakkan kodam gaib jahat yang ada di pusaka itu sendiri. Dan di sini perlu sekali saya garis bawahi, sangat tebal ya guys, bukan keris atau pusaka apapun tosan aji yang jahat, karena itu hanya alat yang dibuat untuk kebaikan. Dan yang jahat itu yang sebenarnya adalah makhluk gaib jahat yang mendiami di bilah keris atau pusaka atau tosan aji atau di pusaka tindih itu sendiri, yang kebetulan sekali makhluk gaib jahat itu senang sekali dengan kandungan energi di dalam bilah keris atau pusaka atau tosan aji atau pusaka tindih itu sendiri. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang pusaka tindih. Salam tindih menindih. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan pusaka tindih ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirta Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.